أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang terus Allah berikan kepada kita semenjak kita dilahirkan di dunia sampai dengan saat ini, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tidak lupa nikmat yang paling tidak lupa nikmat yang paling besar, nikmat iman Islam, juga tidak lupa nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat waktu, rizki, taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya terus dimudahkan bersyukur dan juga diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, senantiasa tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan juga sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kembali Allah mudahkan kita untuk bertemu dan juga menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi, pada kegiatan yang alhamdulillah difasilitasi oleh Masjid Ashifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang sudah istiqomah selama 4 tahun lebih dimulai. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi wasilah juga semakin soleh kita, semakin beriman, semakin bertakwa Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga pertemuan yang senantiasa kita jalankan ini menjadi wasilah juga untuk pertemuan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hatur nuhun pada pemateri Bapak Ustadz Dr. Haji Asep Hermana yang berkenan hadir untuk kedua kalinya memberikan tausiah ilmu untuk kita semua yang insya Allah sangat bermanfaat. Hatur nuhun, syukran jazakallah khair kasiran Pak Dokter. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah yang istiqomah tentunya, baik yang mungkin ada juga yang baru bergabung pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini berkah untuk kita, menambah ilmu, menambah amal, dan juga semakin istiqomah tentunya untuk kita. Dan juga menjadi penyemangat dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari di lingkungan pekerjaan dan juga sebagai pengembangan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih, syukron jazakallahu khairan. Juga semoga kita semua, keluarga besar FK Unpad, keluarga besar Ashifa, para sahabat dan Pajajaran yang semuanya berkontribusi berjalannya kegiatan ini menjadi sebuah ladang pahala untuk kita, menjadi doa untuk kita semua. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita tidak lupa meniatkan lillahi ta'ala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan menjadi apa yang kita niatkan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam ini, seperti kita ketahui bersama, adalah tema lanjutan, tema yang sangat penting, yang kita setelah bertemu pada bulan yang lalu. Sekali lagi saya sampaikan, waktu begitu cepat berlalu, 30 hari berlalu, semoga waktu yang kalau dihitung tuh begitu lama, tapi kalau dirasa terasa cepat, semoga apa yang waktu yang telah habis kemarin, semoga tidak sia-sia, semoga tidak banyak dosa yang bertambah, tapi itu semoga menjadi amal yang bertambah. Semoga kita semakin banyak bersyukur, semakin banyak beristighfar, dan kita semakin hari semoga semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sekedar mengingatkan apa namanya sedikit
mengingatkan beberapa hal yang mungkin telah disampaikan pada saat pertemuan sebelumnya oleh Pak Dr. Asep pada waktu itu, sekedar mengingatkan saja bahwa mohon izin jika ada kesalahan Pak Dokter. Pada pertemuan yang lalu di awal disampaikan kepada kita semua narasi sejarah yang secara singkat yang menyampaikan bahwa kronologis awal mula munculnya teknologi kedokteran yang pada waktu itu di masa peradaban Islam yang dalam perjalanannya telah melalui banyak infiltrasi sehingga ketika tiba di Indonesia ternyata sudah terpisah dari unsur-unsur ilahiyah. Jadi ada prinsip sekuler begitu dan juga pada saat itu Dr. Asep juga menyampaikan dengan narasi yang sangat menyentuh, tidak bisa dilupakan itu, memberikan pemahaman secara visual yang sangat mudah kita pahami ya, bahwa begitu sangat kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan pada waktu itu memperlihatkan begitu kecilnya kita, rumah kita sampai dunia alam semesta pun begitu kecil. Dunia ini yang kelihatan besar pun ternyata begitu kecil di hadapan alam semesta ini. Dan sementara alam semesta itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil, kita tidak memiliki apapun sama sekali. Setelah itu Pak Dr. Asep masuk kepada bahasan inti yaitu 7 keajaiban kesembuhan yang menyampaikan ada beberapa pintu, beberapa resep. Yang diantaranya pertama adalah ridho. Memang pada waktu itu Rasul menyampaikan adanya konflik dalam diri yang senantiasa tidak menerima atas takdir yang Allah terjadi pada diri kita. Terutama takdir tidak baik gitu ya, ada konflik dalam diri yang pada ujung-ujungnya akhirnya kita menerima, harus menerima dan harus ridho. Pada poin yang kedua, Pak Dr. Asep juga menyampaikan bahwa setelah ridho adalah istighfar. Dengan pada waktu itu rahasianya Pak Dr. Asep menyampaikan sebuah tabel penelitian yang menuliskan, mempresentasikan beberapa penyebab kematian di dunia. Yang ternyata penyakit yang tertinggi yang diperlihatkan pada kita saat itu merupakan penyakit yang secara penelitian disebabkan karena kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan gaya hidup dan makan yang dapat disimpulkan itu karena kesalahan kita sendiri, dosa kita sendiri yang menyebabkan sakit. Jadi istighfar ini kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan juga oleh Pak Dr. Asep sebuah ayat yang menyampaikan juga bahwa eh, kita sakit itu merupakan karena dosa kita sendiri yang melakukan. Pada poin yang ketiga juga Pak Dr. Asep menyampaikan ada poin syukur ya, yaitu Pak Dokter pada waktu itu menyampaikan jawaban atas pertanyaan kenapa pada saat diberikan sakit ujian kita terus bersyukur gitu. Ternyata memang kita akui, mungkin saya juga akui begitu banyak yang luput kita teh dari beberapa hal yang seharusnya jauh lebih banyak yang harus kita syukuri. Even walau dalam kita sedang sakit sekalipun ternyata. Dan juga dokter menyampaikan pada poin syukur tersebut bagaimana rasa syukur itu harus kita kelola agar memiliki value dan kedalaman makna yang besar atas nilai sebuah pemberian atau anugerah, terutama juga adalah pemberi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana pada waktu itu dilanjutkan dengan beberapa diskusi tanya jawab dan insya Allah pada malam hari ini akan dilanjutkan lebih mendalam lagi dan semoga nanti kepada kajian-kajian ini para jamaah sekalian silakan bagi nanti yang akan bertanya mohon agar saya selalu menyampaikan jika ada pertanyaan atau apapun mohon agar ditanyakan nanti setelah kita sediakan sesi diskusi karena sering ada beberapa kali bahwa ketika pemateri sedang menyampaikan paparan, kita sibuk menulis panjang gitu. Takutnya kita tidak menyimak apa yang penting yang mungkin disampaikan oleh Ustadz atau oleh Dr. Asep Herman. Itu saja barangkali sedikit apa namanya spoiler pada pertemuan minggu yang lalu. Semoga bermanfaat. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan 7 keajaiban kesembuhan sesi yang kedua pada Pak Dokter, Pak Ustadz Dokter Haji Asep Hermana. Waktu dan medianya kami persilakan. Tur nuhun Kang Adri. Kumaha swanten abdi kadangu Kang Adri. Alhamdulillah jelas pisan. Siap, Alhamdulillah. siap, jelas. Oh Sang, siap, sang, ada Masya guru Allah. singguring. Jelas, Alhamdulillah. Ustaz. Bro, Faturun, dokter. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin lijaradu imana ma yamanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da.
Langkung ti payun simkuring nyejakeun salam silaturahmi kanggo ka guru-guru simkuring. Alhamdulillah aya Prof Azhali tiap dinten Ahad. Wilujeng wangi Prof, mudah-mudahan sehat. Prof Endang Suteja, Prof Eva Akbar, sareng Sajabina. Alhamdulillah reus suatu kebanggaan bagi kami para murid-murid ketika melihat guru dalam keadaan sehat, dalam keadaan Amin. fit begitu ya. Mohon. Dan insya Allah ilmu-ilmu yang disampaikannya pun semoga menjadi amaliyah ketika kami mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Prof ajarkan kepada kami. Alhamdulillah. Di sini juga ada guru saya nih yang hadir juga. Mudah-mudahan bisa mengoreksi jika suatu saat mungkin ada terjadi kesalahan atau ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Dokter Sopan, Alhamdulillah terima kasih ada dukungannya. Kemudian Ibu Kadinkes Jawa Barat, Alhamdulillah hadir terus. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu wasilah contoh bagi kami semua begitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, meni izin. Aduh, abdi teh sanes ustad atuh. Kapungkur pernah jadi ustad waktu SMA gitu. Nama mantan mantan ustad lah. Gak kusah teh tah di ieu keun teh da teh can aya wisudana gitu. Hapunten, hapunten ku nu kasuhun simkuring bade sakedik ngulas dari anu kamari 4 minggu yang lalu ya Kang Adri tentang 7 keajaiban kesembuhan. Kenapa dikatakan 7 keajaiban? Yang ajaib itu bukan bukunya, yang ajaib itu bukan narasinya, tapi yang ajaib itu adalah ketika kita memaknakan bahwa sakit dan sembuh itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyadari bahwa kekuasaan itu adalah mutlak dan ketika kita menyandarkan kekuasaan tersebut pada Allah yang menciptakan, yang membuat dan memelihara dan membangun kesembuhan, itulah sebetulnya keajaibannya itu ada di sana. Jadi hapunten Dokter Sopan kalau saya buat judulnya ini gitu ya, 7 keajaiban kesembuhan. Jadi insya Allah pada hari ini sesi kedua. Izin panginten sebelum saya masuk pada pokok bahasan selanjutnya, akan sedikit ada review panginten ya Kang Andri ya. Tadi sudah disampaikan. Nah pada saat ini malam ini insya Allah kita akan pendalaman. Kemarin istighfar, kemarin Ridho sudah ada pendalaman, kemudian insya Allah pada malam ini mudah-mudahan dapat 2 ya, yaitu pendalaman tentang istighfar dan pendalaman tentang syukur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kepada kita semua. Izin share screen para guru, para senior semua, para teman-teman. Alhamdulillah, ya Allah di sini juga hadir teman-teman yang ada kalangan pengusaha dari puskesmas, dari pengusaha juga mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya hidayah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kedap. Iya, punten. Tos ngawitan, ayah Kang Andri. Punten sanes nu ieu lepat. Ini meureun. Atas ketinggalan mah. Ya, kedap. Dia lepatnya, Kang Andrinya, sekedap. Ya sudah dok. Sudahnya. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan akan pemahaman yang ilmu Allah turunkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah juga membimbing kita. Allah memudahkan bahwa kesembuhan itu adalah hak prerogatif Allah. Dan terkadang kita juga terkecoh begitu ya pada aspek-aspek hanya ikhtiar saja. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati, pikiran, dan penyadaran betapa luas kekuasaan Allah yang tak terukur oleh parameter yang diciptakan oleh manusia pada saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan hati dan pikiran untuk menerima ilmu yang Allah sampaikan pada hari ini juga. Semoga Allah juga memberikan kedalaman hati untuk perenungan terbaik atas ilmu yang telah Allah ciptakan dan insya Allah mudah-mudahan diterima pada hari ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keyakinan yang terhujam, yang dalam dan erat di dalam hati kita atas kebesaran kekuasaan Allah atas alam semesta ini. Semoga Allah memberikan kemudahan menjalankan ilmu yang telah kita terima pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Ibu Bapak, sahabat-sahabat semua, kemarin kita telah membahas tentang kita mulai dari kilometer nol. Siapa diri kita, akan kemana diri kita. Sehingga dengan adanya marking ini, kita bisa menyadari ketika kita tersesat terlalu jauh, ketika kita sudah mencintai aspek-aspek jasa dia terlalu jauh, mari kita sedikit lihat atau flashback ke belakang gitu ya. Kenapa kita diciptakan, alasannya untuk apa, dan kemana kita akan kembali. Pada saat yang lalu kita telah bahas tentang kilometer nol ini ya. Bagi yang belum mungkin sempat menyimak, silakan nanti linknya dibagi sama Kang Adri ya, link YouTube yang kemarin. Nah, kembali ke titik nol, yang saya maksud di sini adalah menelusuri alam jagat raya supaya kita tahu posisi kita ada di mana dan kita itu sebesar apa dan kekuasaan Allah itu sebesar apa supaya kita paham, supaya kita yakin. Dan ketika sakit sekalipun, kita lebih yakin lagi bahwa tidak ada penyakit yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Ketika kita merenungi penciptaan diri manusia, diri kita akan menyadari bahwa kita diciptakan dari dua buah sel yang telah Allah takdirkan bertemu dan telah Allah tumbuh kembangkan berlanjut, berlanjut, berlanjut terus. Allah titipkan mikrochip di dalam setiap sel yang mengatur pertumbuhan demi pertumbuhan sehingga tercapai tujuan yang sangat presisi lewat aturan-aturan yang Allah tanamkan lewat kode-kode gen di antaranya begitu ya. Nah, keteraturan yang Allah ciptakan itulah yang di antara menjadi wasilah jadinya diri kita sebagai manusia. Ketika kita merenungi penciptaan kita sendiri sebagai manusia, maka kita akan menyadari dan memahami bahwa yang sangat mengetahui dengan detil tentang diri manusia adalah pasti yang menciptakan, yang berasal dari dua sel, kemudian yang memberikan berbagai macam aturan sehingga tumbuh dan kembang di dalam uterus, kemudian sampai lahir ke alam dunia. Dan ternyata Allah pelihara juga terus-menerus tanpa kita tahu apa yang Allah pelihara dan tanpa kita tahu apa yang sebetulnya detil yang ada dalam tubuh manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa tercapai ya dari maksud pertemuan kita kali ini. Jadi ketika kita dikatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ar, wah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berkali-kali memfirmankan ayat ini dengan berbagai macam rangkaian. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ada juga bagi mereka yang sedang duduk, sedang berdiri ya, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sedang duduk, sedang berbaring begitu ya, mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Artinya ketika kita diisyarat mentafakuri di sini ada isyarat untuk apa? Untuk riset, untuk penelitian bahwa memperhatikan itu berbeda dengan hanya melihat. Memikirkan berbeda dengan hanya kita mendengar. Ada suatu proses yang sangat rumit ketika dikatakan itu berpikir, apalagi ketika dikatakan yang berakal. Artinya mengkolaborasi data-data yang diperoleh dari penglihatan, dari pendengaran, dari perasaan, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah sebuah ide, sebuah tatanan, sebuah postulat, dan lain sebagainya. Jadi lebih dalam proses berpikir itu dari hanya memperhatikan dan melihat. Ini sudah ditayangkan pada pekan kemarin. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan silakan diputar kembali YouTube yang pekan 4 pekan kemarin ya. Jadi ketika kita lihat Ibu Bapak semua, tatkala kita membandingkan diri kita ya, yang sering kita bandingkan dengan tetangga, sering kita bandingkan dengan orang terkaya di muka bumi ini, ya. Ternyata orang terkaya di muka bumi ini adalah diantaranya ya Google Corporate, ya. Di sana ada 232 korporasi di bawah Google itu. Dan ternyata kalau Google itu menguasai sekian banyak data dan sekian banyak aset, kalau kita lihat dibandingkan dengan luasnya permukaan dunia, ternyata nyaris nggak kelihatan. Apalagi kalau kita lihat alam jagat raya ini, ya, yang luasnya tak terukur. Dan kalau kita lihat saking kayanya orang, kebeli tuh,
ya, semua disertifikatkan ya. Tanah di Unpad disertifikatkan, tanah di Jakarta sertifikatkan, sampai semua sertifikat dikumpulkan, ya, kecuali sertifikat vaksin mungkin ya. Kebeli misalnya bumi ini, ternyata dibandingkan dengan matahari itu nggak ada apa-apanya. Dibanding dengan planet-planet lain juga amat kecil, Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita berpikir bahwa kebesaran nominal, kebesaran kebendaan itu berpengaruh terhadap bagaimana kita bersikap, ya, harusnya kita bandingkan bagaimana kebesaran nominal itu, kebesaran dalam bentuk fisik itu dengan keseluruhan sehingga pembandingnya itu betul-betul jelas. Siapa yang paling besar? Mana yang maha besar? Ketika kita membandingkan dengan hanya yang kita lihat, sangat wajar kalau kita kagum atas nominal, atas benda, atas jasa yang mungkin dimiliki oleh orang terkaya, begitu ya. Tapi tatkala kita bandingkan dengan pembanding yang memang lebih real, kita bandingkan dengan bumi, kita bandingkan dengan jagat, dibandingkan dengan semesta, dengan universe, nothing. Ternyata nggak ada apa-apanya. Itulah maksudnya Ibu Bapak semua. Supaya kita itu tahu positioning kita itu ada di mana. Dengan positioning yang tahu kita ada di mana, sehingga kita nggak terlalu kagum dengan orang yang terkaya, dengan orang yang banyak nomor dan sebagainya. Bukan tidak boleh kagum. Itu juga merupakan salah satu isyarat yang Allah berikan. Ini bahwa dengan kekuasaan, bahwa dengan finansial ternyata bisa berbuat lebih banyak. Bukan berarti kita menafikan. Tetapi maksud saya itu adalah jangan sampai kekaguman kita ke aspek duniawi itu melebihi dan mengkerdilkan diri kita terhadap pengabdian kepada Yang Maha Besar. Jadi semoga ini juga menjadi sebuah apa namanya pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadi ketika kita tahu kebesaran Allah itu lebih besar daripada alat ukur yang tercipta oleh manusia. Semestinya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, bukan hanya kebesaran itu ada di dalam ucapan, ada di dalam lisan, tetapi tatkala kita memadukan dengan pikiran dan ilmu, maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu bukan hanya terbayang alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, dan ro. Tapi terbayang, begitu bumi itu luasnya, begitu matahari itu begitu besarnya, begitu alam jagat raya galaksi Bima Sakti itu tak terukur, begitu alam jagat raya sampai cosmic wave dan sudah mentok, ternyata itu lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Pemahaman ini adalah pemahaman yang fundamental supaya positioning kita itu jelas bahwa kita itu sebagai hamba, sebagai makhluk dan kita punya Tuhan yang menguasai penciptaan langit dan bumi dan pemeliharaannya yang begitu dahsyat dan tak terukur sampai saat ini oleh alat ukur yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua ini review sebentar, mohon Ibu Bapak ya para guru mudah-mudahan ini tidak bosan yang kemarin ya. Bahwa di dalam penciptaan makhluk yang ada di bumi ini termasuk di antaranya dari kita ya, makhluk yang bernyawa. Itu Allah titipkan tuh ilmu, Allah titipkan isyarat tentang bagaimana Allah mengibaratkan sebuah kebesaran yang Allah ciptakan lewat diantaranya penciptaan diri kita sebagai manusia. Bagaimana kita mengetahui ya, misalnya kode genetik itu bisa diturunkan, kode genetik bisa dipelihara, bahwa kode gen itu ternyata Allah pelihara lewat apa? Lewat gen repair dan lain sebagainya. Supaya untuk mempertahankan makhluk manusia itu tetap mulutnya di depan, tetap matanya dua, dan lain sebagainya. Di antara seperti itu. Dan banyak mungkin tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah titipkan dalam penciptaan diri manusia ini yang mungkin pada saat ini belum ketemu. Saat ini mungkin baru ketemu misalnya yang terkecil asam nukleotida. Mungkin nanti yang ketemu lagi yang bagian kecil lagi dari microchip yang Allah titipkan lewat lewat inti sel. Mungkin nanti akan lebih ada lagi. Yang bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Ini sifatnya dinamis. Kenapa? Allah memerintahkan kepada kita, Allah menginstruksikan kepada kita bahwa di dalam penciptaan manusia itu ada loh ayat-ayat Allah sehingga kita bisa berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Nah, ini yang kemarin sudah ditayangkan Ibu Bapak semua ya, bahwa ketika Allah menciptakan diri kita nih, ya, jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada, ternyata Allah telah titipkan tuh. Lewat apa? Lewat satu sperma dari ayah. Ketika kita berbicara masalah konsep rezeki, ya, ternyata sebelum ada kita juga Allah telah menjamin tuh rezeki. Bukankah di dalam mitokondria itu ada ATP? Bukankah itu rezeki berbentuk energi? Bukankah di dalam sel sperma juga sudah mengandung mitokondria dan mitokondria sama juga ada energi di sana, ada rezeki di sana. Dan di dalam sel telur juga sama. Ada mesin, generator, mitokondria juga sama, ada ATP juga di sana. Dan ketika ini selesai dibuahi, fertilisasi, maka Allah berikan juga energi dalam bentuk lain. Ada yolk dan lain sebagainya. Ketika sudah besar, maka terjadi implantasi. Bagaimana Allah memberikan rezeki di uterus. Sampai kita sendiri saat itu tidak tahu bagaimana Allah menjamin rezeki pada saat itu. Padahal saat itu kan kita tidak belum tahu, belum bisa meminta, belum bisa berdoa. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, di saat kita tidak tahu kebutuhan kita itu apa, Allah penuhi itu semuanya. Ya, Allah urus tuh semuanya. Padahal saat itu kita belum tahu kebutuhan kita. Sampai saat ini juga sebetulnya kita banyak tidak tahunya tentang kebutuhan kita. Bagaimana mengurusi kulit yang begitu luas dengan berbagai macam sensor yang triliunan sensor yang ada di dalam kulit kita. Bagaimana cara memelihara sensor itu? Bagaimana cara memberikan nutrisinya, kecukupan kalium, natrium, dan sebagainya. Kita itu pengetahuannya amat, amat, amat terbatas, Ibu Bapak semua. Sehingga apa yang diberikan Allah itu melebihi ekspektasi daripada kita. Bagaimana kita bisa memelihara, kita juga tidak tahu dengan detil. Bagaimana tubuh kita itu diciptakan. Saya teringat satu tulisan Asosiasi Profesor di Amerika. Beliau telah mempelajari ilmu anatomi kurang lebih 60 tahun. Beliau menjadi ketua asosiasi profesor guru besar di Amerika yang berkaitan dengan anatomi. Salah satu statementnya, beliau mengatakan, makin saya mempelajari tentang detail tubuh manusia, maka saya makin tersesat dan saya makin tidak tahu apa detail yang ada di dalam tubuh manusia. Itu seorang guru besar bidang anatomi. Apalagi saya. Artinya ibu bapak semua, tatkala kita merenungkan penciptaan diri kita, ya, pasti lebih banyak yang tidak kita ketahuinya tentang diri kita, dan pasti kita tidak bisa memelihara apa yang kita tidak tahu, bukan? Dan ternyata yang rumit-rumit itu telah Allah selesaikan semuanya tanpa kita tahu dan tanpa kita harus minta. Saking sayangnya Allah kepada kita. Sayangnya ibu bapak semua, tatkala kita sudah lahir ke alam dunia, kita mengalami penyempitan makna tentang rezeki ini. Rezeki terbatas pada nominal, rezeki terbatas dalam bentuk kebenaran, sehingga syukur pun terbatas pada besarnya nominal. Padahal kalau kita perhatikan, jauh lebih banyak yang Allah berikan yang di luar kita permintaan kita. Pernahkah kita meminta bagaimana otot-otot jantung ditumbuh kembangkan? Pernahkah kita meminta bagaimana ATP di otak, ATP di mitokondria yang ada di otot jantung itu sekian, misalnya ATP sekian, ATP diproduksi. Kita tidak pernah tahu, tapi Allah urus semuanya itu. Ini sebuah pemikiran yang menurut saya harusnya menjadi perenungan bagi diri kita masing-masing. Kenapa setelah kita lahir ke dunia, kita mengalami penyempitan makna rezeki itu seolah-olah dalam bentuk angka dan kebendaan. Padahal ketika kita yakin dengan jaminan Allah, ma min dabati fil ard illa Allahi rizquha, itu sudah jaminan. Buktinya apa? Allah telah berikan kepada kita rezeki tanpa kita minta dan tanpa kita tahu. Ibu bapak semua. Itulah sebuah renungan bagaimana kita diciptakan, ya. Kang Andri kan nggak tahu waktu dulu di dalam kandungan Kang Andri ya, ketika otaknya tumbuh kanan dan kiri kan sama, ya Ya, nggak tahu ya. begitu. Saya juga nggak tahu kanan kiri apakah tumbuhnya sama ataukah tidak. Berapa perlu asam linoleat, berapa perlu asam linolenat untuk menumbuhkan akson-akson di sana, nggak tahu. Ibu saya juga sama, apalagi ibu saya gitu ya, nggak tahu.
Tapi ternyata ya tanpa kita tahu tentang asam linoleat, ternyata Allah ciptakan tuh otak kita itu berjalan normal alhamdulillah sampai saat ini. Itulah kebesaran Allah yang menjadi tanda-tanda gitu ya dalam penciptaan diri kita sebagai manusia. Ketika jadi kita sebagai manusia, ya, misi yang paling utama yang mungkin perlu kita renungi pada malam hari ini. Kira-kira siapa yang lebih tahu tentang detil yang ada di dalam otak? Tentang detil bagaimana pembuluh darah itu Allah ciptakan untuk memperdarahi, mengirim tuh berbagai macam nutrisi. 148.000 kilometer pembuluh darah itu kalau kita jumlahkan panjangnya. Sepertiga jarak antara bumi dan bulan. Panjangnya pembuluh darah itu. Siapa yang ngurusnya? Mungkinkah itu akan berjalan dengan sendirinya? Allah titipkan lewat berbagai macam program, berbagai macam big data yang diantaranya Allah tanamkan dalam microchip di dalam sel. Allah ciptakan sistem pengaturan melalui sunatullah yang Allah ciptakan. Bagaimana mungkin kita mengurus itu semuanya, Ibu Bapak semua? Sehingga ketika kita lihat tentang tubuh kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia. Ketika kita berpikir bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, pasti ketika kita lihat proses sakit sekalipun, harusnya ada penyadaran dalam diri pada setiap dokter itu. Ketika saya belajar tentang anamnesa, belajar pemeriksaan fisik, belajar tentang pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lain, itu adalah suatu sunatullah, memang ilmu dari Allah. Tapi tatkala kita hanya mengandalkan aspek fisik saja, tanpa kita lapor dan minta petunjuk kepada yang mengetahui, rasanya kok keterlaluan gitu. Jadi ini penyadaran terhadap diri, saya juga sebagai seorang dokter, Bapak, Ibu, guru juga, mungkin di sini juga ada yang bukan dokter begitu ya. Ini penyadaran bagi diri kita, bahwa nggak mungkin Allah itu luput dalam memelihara manusia. Nggak mungkin Allah itu luput terhadap apapun yang terjadi pada pasien kita. Nggak mungkin. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Sehingga ketika datang pasien, semestinya, begitu ini pelajaran bagi saya, semestinya ketika kita berpikir anamnesa, pemeriksaan dan sebagainya, kita juga berpikir, ya Allah, tolong tunjukkan nih, kira-kira sakitnya di mana? Kira-kira sistem organ yang terganggu itu di mana? Itu kan menjadi sebuah keniscayaan Ibu Bapak semua. Supaya apa? Supaya ada penyadaran. Ketika kita ditakdirkan menjadi wasilah kesembuhan dalam pasien, kita tidak ujub. Ketika pasien itu belum sembuh, ternyata kita juga tidak rendah diri, begitu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih proporsional. Ya, Ibu Bapak semua, sahabat-sahabat, jadi ketika manusia itu dilahirkan sejak 120 hari tiupkan ruh gitu ya. Dan di sanalah kita mulai penciptaan manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur ruh. Nah, pada saat inilah kita akan mengkaji manusia itu bukan hanya sistem organ yang berfungsi, bukan hanya berbagai macam sistem yang dikelola oleh otak, sistem saraf, hormon, dan sebagainya, tetapi ada unsur ruh, ada unsur hati di sana, Ibu Bapak semua. Sehingga tatkala manusia sakit, maka dua unsur itu tidak bisa dipisahkan. Kolbu itu Ibu Bapak semua, mungkin kalau diterjemahkan banyak sekali variannya. Baik itu pendekatan dari aspek apa namanya sastra Arabnya, baik itu dikaitkan dengan aspek risetnya banyak sekali. Banyak disertasi yang membahas tentang bagaimana itu kolbu kaitannya dengan ruh. Tetapi kalau boleh kita persingkat ya, walaupun ini banyak, saya pikir banyak pertentangan ya, antara hati, kemudian juga rasa, kemudian juga jiwa, itu anggap aja itu salah satu kesatuan misalnya, walaupun kolbu itu tidak sama dengan aspek kejiwaan. Ya, saya pernah membaca suatu riset yang saya sampaikan di dalam apa namanya MQ pagi kemarin di MQ TV. Ada salah satu desa yang ada di Spanyol. Penduduk desanya itu 179.000. Dan menurut Rikesdas, apa, Dokter Pini, pemeriksaan kesehatan dasar kalau di kita mah, Rikesdas gitu ya. Nah, di sana juga dilakukan penelitian. Ternyata 33.000 sekian, penduduknya itu mengalami masalah tentang sakit psikosomatis, kejiwaan.
33.000 di antara 179. Dampak yang timbul apa? Angka hipertensi meningkat dan angka diabetes juga meningkat. Itu bukan dari masalah aspek fisik ternyata setelah diteliti, dari aspek psikis, dari ketidaktenangan, kemudian dari kegelisahan, dan dari stres. 33.000 angka yang banyak Ibu Bapak semua. Nah, dan sebaliknya nih, saya membaca beberapa review jurnal, termasuk review jurnal yang dilakukan di Indonesia, ternyata dengan ketenangan hati lewat zikir, ya, dalam beberapa riset, itu bisa menurunkan angka hipertensi mendekati normal. Angka gula darah pada diabetes tipe 2 itu mendekati normal. Dengan apa? Dengan zikir. Artinya Ibu Bapak semua, di sini seolah-olah di sini ada sesuatu yang memang harus kita selesaikan, bukan hanya masalah aspek fisik saja, tapi pengaruh di antara keduanya juga ini sebuah apa namanya? Sebuah pertalian yang tidak bisa dipisahkan. Itu ya pendahulu urusan kemarin. Ih, panjang ting tuh Kang Andri. Mudah-mudahan ya bisa di ini bisa di apa bisa diterima begitu ya. Nah, sekarang baru kita masuk pada 7 keajaiban kesembuhan. Ini sudah disusun Ibu Bapak semua dalam sebuah buku. Buku ini disusun dari tahun 2017, selesai-selesai tahun 2020 awal. Itu sebelum COVID ini sudah dicetak Alhamdulillah. Ini rangkaian ini ya terdiri dari 7 tukang anti. Pertama ridho, istighfar, syukur, sabar. Ya, yang segmen selanjutnya adalah doa, ikhtiar, dan punten ini tawakal. Ya, doa, ikhtiar, dan tawakal. Singkatannya ini, Kang. Risa dan Dita gitu. Risa itu istri apa mungkin? Ah, dukalah pokoknya nama. Pokoknya nama gitu lah biar gampang disingkatnya. Ridho kemarin telah kita bahas ya. Sekarang kita akan pendalaman istighfar sama syukur. Mudah-mudahan tidak bosan teman-teman semua. Baik, kita mulai dengan yang pertama ini yang kemarin ya. Jadi yang jadi hambatan terbesar dalam proses penyembuhan atau dalam ikhtiar untuk sembuh selain faktor jasad, selain faktor fisik begitu ya. Di antaranya adalah penolakan, denial. Kenapa mesti saya yang sakit? Padahal saya kan cuci tangan setiap mau makan. Padahal kan makanan saya selalu dihangatkan. Kenapa mesti saya? Kemudian 2 hari yang lalu anak saya panas, ternyata DHF. Kenapa mesti anak saya? Padahal air-air tempayan, air-air yang diperkirakan untuk berkembang biaknya nyamuk itu selalu tertutup. Kenapa mesti saya? Saya kan rajin olahraga, kenapa jadi penyakit jantung? Saya kan sudah mencegah berbagai apa namanya makanan, makanan yang sehat begitu ya. Tapi kok kenapa kolesterol saya naik dan lain sebagainya, ya. Jadi proses denial, penerimaan terhadap takdir sesuatu yang berlabel negatif itu sebuah kewajaran jika pada fase tertentu tidak mengalami pembajangan. Kalau misalnya denial ini terus-menerus terjadi penolakan, maka mekanisme yang ada di dalam tubuh pun akan berubah. Jadi sebetulnya kalau kita apanya minjem istilah dari Elizabeth Kubler-Ross, jadi salah satu ilmuwan psikologi, psikoanalisis beliau, ya, mengatakan bahwa ketika seseorang itu menerima takdir buruk atau kejadian buruk, maka tidak serta-merta dia itu bisa menerima, begitu ya. Ada proses, ada 5 proses menurut dia ya. Ada denial, ada anger, kemudian ada bergaining, ya sudahlah, mungkin kita bagian takdirnya sakit, bergaining begitu ya. Ada fase depresi juga. Gimana jadinya ini kalau dia hype? Nah, fase berikutnya adalah accepted. Jadi fase penerimaan. Apa yang terjadi, Ibu Bapak semua? Jadi kalau fase penerimaan ini terjadi, ya, dia menerima takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya, maka akan terjadi perubahan besar dalam sistem ritme pengaturan yang ada di dalam otak. Kita coba, kita lihat ya. Ini udah sampaikan kemarin ya. Punten, punten. Jadi untuk mengatasi bagaimana dia denial, bagaimana dia depression, bagaimana dia mengalami penolakan begitu ya. Ada 3 cara. Yang pertama adalah bagaimana secara psikis saya harus kuat, saya bisa menerima, saya harus lepas dari
penderitaan ini. Saya harus mencari solusi dari aspek psikologikal. Itu disebut dengan psychological coping, gitu ya. Ada juga aspek aspek spiritual coping yang mengatakan mungkin ini takdir yang telah Allah tetapkan. Mungkin di sini ada hikmah yang terbesar yang bisa saya ambil sehingga dengan sakitnya ini saya akan terhindar dari malapetaka dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Ada juga yang disebut dengan medical coping, pakai obat penenang, pakai alprazolam, pakai midazolam, begitu ya. Pakai obat-obatan yang sifatnya minor tranquilizer dan lain sebagainya. Ada juga seperti itu. Nah, pada malam hari ini insya Allah, Ibu Bapak semua, kalau kita ya pahami manusia itu seperti tadi, bahwa manusia diciptakan bukan hanya unsur jasad, tapi ada unsur ruh, di antaranya akan berubah menjadi unsur hati atau unsur kolbu, begitu ya. Dan ketika kita berhadapan dengan takdir yang secara fisik itu berlabel negatif, maka ketika kita sadari bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di alam dunia ini, ya, tidak ada satu butir biji pun yang dalam kegelapan di bumi ini kecuali Allah tahu. Tidak ada daun kering yang jatuh dari pohon tanpa izin Allah. Artinya ibu bapak semua, tatkala itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ini sebetulnya menjadi penyadaran pada diri kita bahwa ketetapan itu sudah ada dan kalau sudah ditetapkan tinggal dua pilihan, mau nolak atau menerima. Kalau nolak ya panginten jadi begitu terus-terusan. Kalau menerima panginten nanti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan ketika kita tahu juga diperingatkan kepada Allah ya bahwa apapun yang terjadi pasti atas pengetahuan Allah. Nggak mungkin Allah tidak tahu. Jagat raya ini juga Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Jadi ketika kita menyadari bahwa ini kejadian ini adalah sebuah takdir yang Allah ciptakan, yang Allah tetapkan, semestinya ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menerima takdir tersebut. Bukankah di dalam satu rukun iman juga kita adalah percaya pada qada dan qadar? Jadi sebetulnya spiritual coping yang kita punya, andai kata kita pakai, sebetulnya sudah melebihi kecukupan untuk mengatasi denial tadi. Ibu bapak semua. Apalagi kalau kita lihat, nggak mungkin Allah itu memberikan ujian, memberikan musibah, melebihi kapasitas diri kita untuk menerimanya. Itu kan janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Artinya proporsional. Tatkala kita menganggap itu tidak proporsional berarti apa? Penerimaan kita yang tidak proporsional, bukan takdirnya yang tidak proporsional. Kadang-kadang sangat wajar manusia juga kadang-kadang berkata, bagaimana ya? Apakah ada gitu ya kesulitan ini yang Allah berikan dengan pertolongannya? Tatkala kita diingatkan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Allah menjawab tuh, inna nasrullah hal qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, jadi sebetulnya ibu bapak semua, ketika kita dihadapkan dengan takdir buruk ya, tatkala kita ingat rangkaian dengan rangkaian tadi, semestinya ini sudah menjadikan diri kita tuh lega. Apalagi Allah menjanjikan dua kemudahan tuh. Setelah apa? Setelah kesulitan. Inna ma'usri yusra fa inna ma'usri yusra. Ada kemudahan. Sesungguhnya ada kemudahan. Ini kan jaminan yang Allah berikan. Ya. Dan penutup kemarin itu ketika kita lihat bagaimana takdir buruk versi kita menurut kita gitu ya dengan yang terbaik menurut versi Allah, maka Allah kan tegaskan kepada kita wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menganggap sehat itu suatu hal yang baik bagi kamu, tetapi saya titipkan loh kebaikan yang banyak di sana. Boleh jadi kamu menganggap sakit itu suatu beban bagi kamu, tapi Allah takdirkan tuh dengan sakitnya itu ada ilmu yang Allah titipkan lewat riset-riset dan lain sebagainya. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah kan mengakhiri ayat itu dengan itu ya. Allah mengatakan seolah-olah kamu mah ye teu nyaho 2 tahun 3 tahun ka maneh teh dek jadi naon? Bakal terjadi apa? Kamu tidak tahu tentang masa depan mungkin seperti apa, dimensi waktu. Kita pengetahuannya amat terbatas.
Tetapi tatkala kita lihat terbaik versi Allah adalah terbaik yang sesungguhnya, maka ada unsur husnuzon di sana, berbaik sangka. Sehingga diharapkan dengan proses tadi ada sebuah kelegaan kita menerima takdir buruk. Itu mungkin rangkuman yang kemarin, Kang, ya. Jadi ada unsur ridho yang ada di sana. Ketika ridho itu muncul, maka terjadi perubahan yang besar di dalam sistem tubuh kita ini. Di mana 80% otak kita akan fokus pada solusi. Dan hanya 20 sekian persen yang menyalahkan, yang mengeluh dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan denial, maka 80% dia tertutup untuk solusi. Mudah-mudahan bisa di ini ibu bapak semua ya, punten. Nah, selanjutnya ibu bapak semua, jadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ya, punten, ini sebagai kesimpulannya, jadi ridho itu adalah pintu kesembuhan. Maka bukalah pintu itu lebar-lebar. Gitu Kang Adri, itu sedikit yang kemarin. Nah, ini bahasan pada malam hari ini ibu bapak semua. Jadi ini adalah bahasan yang kedua. Kita detailkan yang kemarin, kemarin baru superficial, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu wasilah pengayaan bagi kita ya. Hal yang kedua ibu bapak semua, ketika kita sudah menerima takdir sakit seperti itu, dan takdir sakit itu ketika sudah terjadi accepted, penerimaan, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa di dalam pengaturan dalam diri kita. Ketika kita misal berpikiran, ya saya menerima takdir ini dan insya Allah saya akan fight, saya akan berikhtiar semaksimal mungkin supaya takdir semu itu akan dicapai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kan gitu mungkin ya. Maka ternyata, ibu bapak semua, tatkala kita sudah menekatkan seperti itu, faidza azamta, nah di akhir itu kan ada tawakalnya, faidza azamta fatawakkalallah, ketika kita sudah berazam, ketika sudah menekatkan, ternyata bukan hanya sebuah kata-kata. Suatu saat saya pernah dikasih tugas ya oleh salah seorang dosen filsafat. Beliau adalah peneliti di LIPI, Prof. Mahmuri Soekarno nama beliau. Dokter Asep katanya, coba bikin tulisan ya, apa sebetulnya ya makna dari sebuah niat. Kan kita tahu, hampir di semua kitab fikih, ketika prosesi ibadah, yang pertama itu pasti niat. Sekarang coba teliti, dalam aspek medis, apa yang terjadi ketika seseorang itu mempunyai niat akan suatu maksud, begitu ya. Nah, saya belajar, baca-baca kepustakaan, dan lain sebagainya, ya. Kemudian baca-baca beberapa literatur, beberapa jurnal, ketemulah ada sesuatu yang menurut saya itu sangat excited sekali. Kalau saya berpikir dulu, ketika seseorang meniatkan sesuatu, maka ada 3 sistem yang akan berpengaruh dan akan berproses sesuai dengan yang diniatkan. Ketika saya niat misalnya nyari kunci, maka sistem data di otak itu akan kumpul tuh. Filing data itu kumpul. Bentuknya kunci seperti apa, warnanya kunci seperti apa, ada gantelannya seperti apa, begitu ya. Terakhir disimpan di mana? Belum tuh, belum mencari kuncinya. Baru niat mencari kunci, maka filing data itu udah ngumpul, 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 ngumpul di otak. Terkait dengan apa yang diniatkan. Tuh, filing data di otak itu akan kumpul. Makin besar kuat, makin kuat itu niat, maka filing data itu makin kencang tuh. Andai kata ada data-data yang bolong, ya, terakhir nggak tahu dia di mana. Langsung ada ide untuk apa? Untuk menutupi data tersebut. Tanya ke anak. Nah, pernah lihat kunci ini nggak kemarin? Ayo letakkan di sini. Makin kuat itu niat, maka filing data di otak itu makin cepat dan makin besar. Di antaranya itu ya. Kemudian ternyata dengan niat juga ini berpengaruh terhadap sistem hormonal. Saya pernah membuat sebuah tulisan ya. Orang saum dengan niat yang kuat ketika dia mencium makanan begitu ya, lewat. Kan kita tahu ketika misalnya persiapan sistem pencernaan ada fase sefal ya. Ketika mencium makanan, baunya seperti apa, maka akan timbul tuh rangsangan pengeluaran enzim-enzim pencernaan dan sebagainya begitu kan? Kita ajari sama guru-guru kita dahulu. Ternyata makin kuat niat, itu akan minim terjadi ibu bapak semua. Ketika mencium gorengan, ketika mencium misalnya ikan asin, oh saya niat lagi puasa, itu akan rem tuh dengan niat intention gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pada sistem saraf.
Nah, ternyata ibu bapak semua lebih dari itu. Dengan niat ternyata bisa memunculkan ekspresi gen tertentu pada sel. Saya coba baca ekspresi gen ternyata itu sesuai dengan apa yang lihat sampai sedetil itu. Nah, artinya ibu bapak semua, tatkala kita juga di sini ridho terhadap satu takdir, saya yakin bukan hanya masalah ketiga sistem itu yang berubah juga, tapi sampai pada ekspresi gen yang tingkat seluler itu ternyata itu juga Potong berubah. mana teh? Niat yang Potong. apa namanya pada aspek penerimaan atau Dipotong, ridho yang telah potong. kita asamkan tadi. Teh, Ya, kumaha Kang? Kumaha Kang? Di Lajeng, kumaha punten? Lajang-lajang tadi ada Oh, yang siap, siap, bocor. siap, punten. Jadi Pilih, 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 Kang Adi ya. saya mau Jadi kesimpulan Ibu Bapak yang kemarin ya. Nah, sekarang kita pendalaman terhadap istighfar. Kemarin ada dua data yang saya sampaikan dan insya Allah saya sampaikan ini beberapa data lagi pada pengayaan. Proses berikutnya, tahap kedua, setelah kita itu menerima akan takdir, termasuk takdir sakit, ya. Tahap yang kedua adalah istighfar. Pertanyaannya, kunaon buat istighfar? Itu ikhtiar heula, itu doa heula. Begitu ya. Banyak sekali di sini diskusi-diskusi yang telah dilakukan, ya. Nah, izinkan saya memilih istighfar ini sebagai langkah kedua, sebagai pintu kedua setelah kita itu accepted, setelah kita itu ridho menerima sebuah takdir begitu ya. Jadi yang kedua adalah istighfar. Saya coba ulangi dua data yang kemarin. Nanti saya tambah beberapa data baru, Ibu Bapak semua. Kenapa istighfar? Ya, kita lihat penyakit apa sih yang paling banyak di muka bumi ini? Penyakit apa yang bisa menyebabkan kematian terbanyak di muka bumi ini? Ya. Nah, Ibu Bapak semua, kalau kita lihat ternyata angkanya istiqomah, ya. Kalau kita lihat data ini istiqomah dari tahun ke tahun. Sampai saya coba bandingkan ini dari tahun 90 sampai pada tahun 2022 kemarin ya, disatukan dengan COVID. Mana yang juara? Kalau kita lihat data Ibu Bapak semua, hapunten para dosen, para guru, angka ini ternyata istiqomah. Yang penyebab pernah kematian terbanyak secara statistik masih dipegang oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit kardiovaskuler. Bawah-bawahnya macam-macam. Ada penyakit kanker, ada penyakit saluran pernapasan, ada penyakit hormonal dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, coba bandingkan lagi dengan ini yang pasca COVID. Ternyata sama tuh. Penyebab kematian adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Sekarang kita coba telusuri. Kita baik data juga. Apa sih yang menjadikan faktor risiko jantung dan pembuluh darah ini? Apa yang menyebabkan, kalau bahasa kasarnya mungkin, tahu bila bahasa tepatnya, apa yang menjadikan faktor risiko seorang itu sehingga jatuh ke dalam keadaan stroke atau dalam keadaan serangan jantung, begitu ya? Kita coba lihat datanya. Ini data punten agak lama, tahun 2023. Ini apa dipublishnya tahun 2023, Ibu Bapak semua, tentang berbagai macam resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Supaya kita bisa nyadar nih, ya, kenapa kudu istighfar, begitu ya. Kalau kita lihat faktor resikonya, ada tiga kelompok besar, Ibu Bapak semua. Kelompok lingkungan, kelompok masalah resiko yang ada di dalam diri, dan faktor-faktor kebiasaan. Kita coba lihat, faktor resiko terbanyak dari faktor lingkungan, apa yang terjadi? Polusi, Ibu Bapak semua. Lamun polusi, eta kira-kira salah saha. Apakah salah tumbuhan? Apakah salah hewan? Bukan, kesalahan manusia. Lanjut lagi, Ibu Bapak semua. Kita lihat faktor metabolik yang menyebabkan kematian tertinggi sehingga timbul serangan jantung dan serangan stroke. Faktor metabolik apa yang terjadi? Kita lihat datanya. High systolic pressure, tekanan darah tinggi. Pertanyaannya, kenapa bisa orang darah tinggi? Macam-macam teorinya. Ada hipertensi esensial, ada non esensial. Kebanyakan dari mana? Banyak, ada faktor psikis, ada faktor fisik juga. Di antaranya masalah konsumsi. Masalah makan kira-kira yang berkontribusi salah satu. Yang kedua, nih, penyebab kedua unsur metabolik terbesar adalah
high dari low density lipoprotein, kolesterol. Kira-kira eta salah manusia apa bukan? Kira-kira salah diri apa bukan? Artinya ibu bapak semua, kalau kita lihat dari faktor risiko, kenapa faktor kematian tertinggi itu jantung dan stroke? Ternyata kalau kita telusuri salah orang-orang keneh. Nah, bahasa Indonesianya bahasa namanya. Hapunten ada orang Palembang juga di sini. Ternyata salah kita kebanyakan mah. Yang berikutnya, lihat lagi. Adalah high BSI, high body mass index. Gendut teuing, obesitas dan sebagainya. Kira-kira salah saha? Apakah salah dari hewan, tumbuhan, makanan? Enggak. Salah diri itu salah manusianya, ibu bapak semua. Jadi kalau kita lihat ini juga sama, high fasting glucose apa gula darah puasa itu kadarnya tinggi. Kira-kira salah siapa? Kita lihat dari faktor behavior, faktor kebiasaan, ya. Yang paling berpengaruh adalah masalah pengaturan makanan ternyata. Salah sahaya. Padahal Allah telah ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan telah Allah pelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Orang nu teu bisa ngatur. Apalagi rokok tuh dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak semua, kalau kita lihat penyakit terbanyak yang menyebabkan manusia itu syariatnya meninggal, mati begitu ya. Ternyata faktor terbesar adalah faktor kontribusi manusia yang menyebabkan penyakit itu datang. Pertanyaannya, wajar tuh lamun orang kudu taubat. Data berikutnya ibu bapak semua. Ini tadi dari kardiovaskuler, sekarang dari GI tract, dari sistem pencernaan ibu bapak semua. Kalau kita lihat data, ini data juga saya banding-bandingkan dengan beberapa penelitian lain. Ternyata ini data mewakili. Ini tahun 2023. Ya, untuk ukuran jurnal mahnya cekap panggilnya profnya. Jadi tidak kada luar salahnya. Buat tahun mah masih bagus. Masih haneutnya profnya, punten. Menit kan. Kita lihat ibu bapak semua. Kalau kita perhatikan, ya terbanyak gangguan GI tract. Yang pertama adalah sirosis. Ada pengerasan hati, punten mungkin di sini juga nggak semuanya dokter ya. Ada mungkin penyakit pada liver, ya, pada liver yang mengalami pengerasan akibat adanya peradangan dan sebagainya infeksi, ya. Yang kedua adalah upper GI, seperti lambung begitu ya. Kemudian juga penyakit mah mungkin ya, atau penyakit usus halus ya, duodenum gitu ya. Kemudian pankreas. Ini adalah tiga penyakit terbesar dari GI tract. Saya cari lagi apa penyebab terbesarnya. Ternyata penyebab terbesarnya ini teman-teman semua. Alkohol, drug induced, food hygiene, tobacco, dan junk food. Kira-kira salah saha ieu? Artinya ibu bapak semua, ketika kita lihat data seperti ini, ya semestinya menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, data. Nah, ini marah dalami punten Prof, ini marah dalami 2012, tapi abdi tegaduh dari data nah itu. Ini penelitian dilakukan di India yang meneliti tentang faktor risiko terjadinya diabetes tipe 2 terhadap 623 orang yang diabetes tipe 2 tuh. Kira-kira faktor risiko kalau dulu makan maneh mah cenah boga gulanya turunan cenah kan kebanyakan begitu ya. Tapi tidak dengan sekarang ibu bapak semua. Faktor risiko terbesar adalah lack of exercise, mager. Kira-kira salah saha ieu. Ini faktor risiko yang terbesar. Ini by riset pun teman-teman ya. Kemudian faktor risiko yang kedua, bukan turunan ternyata yang kedua teh, bukan juga tanjakan ya Kang Anti. Faktor risiko kedua adalah dislipidemia. Tuh. Jadi ibu bapak semua, faktor-faktor risiko terhadap diabetes tipe 2 juga bukan masalah masalah turunan ternyata. Bukan masalah familial positif familial history bukan. Dan faktor yang ketiga adalah udud. Jadi ibu bapak semua, ketika misalnya seorang diuji penyakit diabetes, evaluasi tuh di sini. Apakah bagaimana Punten, kebiasaan? Kumaha Mas. kumaha dok? Dislipidemia teh naon dok teu ngartos. Oh iya punten-puntennya. Kumaha bahasa simpel nama kolesterol lah gitulah. Walaupun itu Kolesterol, sebetulnya saya enggak. lemak. Mohon Prof, mohon lemak we lah gitu ya. Jadi penyakit perlemakan walaupun itu enggak tepat sebetulnya mah ya.
Karena ada proporsi antara HDL dengan low density protein dan sebagainya ya. Jadi lemak we lah. Jadi kalau kita lihat ya, faktor risiko terbesar itu mager. Faktor risiko yang kedua adalah lemak. Ya, faktor yang ketiga adalah dislipidemia. Mana faktor turunan? Ternyata faktor yang keturunan itu kecil banget, ibu bapak semua. Jadi kalau kita lihat data ini, ibu bapak semua, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ya, siapa yang sebetulnya yang paling berkontribusi terhadap kejadian sakit ini? Saha. Yang Boleh kedua harus coklat jadi gitu dok. perenungan. Yang kedua yang Pedagang harus kok bilang menjadi dok pedagang. mohon, siapa yang jadi perenungan ketika sakit? Jadi apa yang dilakukan ketika sakit? Jadi ibu bapak semua, ini ingin membawa punten ya, ingin membawa penyadaran punten bukan yang lain pada pengisian bukan. Dengan data-data tadi harusnya ini menjadi penuntun bagi kita ya, bahwa Allah telah mengatakan kepada kita, apapun musibah yang menderita dari kamu sebetulnya disebabkan oleh perbuatanmu sendiri, ibu bapak semua. Baik data tadi kita telah lihat bareng-bareng kan. Artinya ibu bapak semua, tatkala kita sakit, maka ada unsur tobat yang harus ada di sana. Ya kan? Jadi unsur tobat itulah yang mungkin adalah pintu kedua, punten ya, saya barangkali ada yang nggak sengaja. Jadi yang kedua, unsur tobat ibu bapak semua. Unsur tobat itulah yang menjadi salah satu keajaiban yang harus kita tata dan harus kita lakukan supaya apa? Supaya pertolongan Allah itu segera datang. Nah, kalau kita lihat lagi, Ibu Bapak semua, ini ada di surat Nuh, punten sekedar nggak kebaca ya. Coba baca. Nah, mungkin Ibu Bapak pernah mendengar sebuah cerita seorang ulama yang ditanya oleh beberapa jemaahnya, kemudian ya, Syekh, saya itu tidak mempunyai anak sudah lama katanya. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Istighfar kamu. Kemudian datang lagi. Ya, Syekh, saya ini sudah lama kebun-kebun saya itu tidak berbuah. Kemudian apa namanya? Sudah lama penghasilan saya itu menurun. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar katanya. Kemudian ada yang lagi bertanya, sudah lama kami itu kekeringan, apa yang harus dilakukan? Istighfar. Nah, kemudian muridnya kan bertanya, kunaon cenah? Ari patarosana benten-benten, ada jawabannya sami. Inilah Allah memaklumatkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ibu bapak semua. Tatkala kita sakit, maka salah satu unsur untuk mengantarkan kepada kesembuhan adalah istighfar. Berapa lama, berapa kali, berapa banyak? Nabi saja yang sudah dimaksum itu istighfar dalam keseharian itu tidak kurang dari 70 kali. Itu hadis sahih dari Bukhari 6307 ibu bapak semua. Jadi sebetulnya istighfar itu adalah sesuatu sebagai salah satu bentuk bahwa kita mengakui kehilapan, kesalahan. Dan ada tiga unsur. Kalau Al-Ghazali mengatakan istighfar itu atau tobat itu ada tiga unsur. Yang pertama menyadari bahwa dirinya itu salah. Yang kedua menyesali bahwa kesalahan itu tidak apa namanya kesalahan diri. Dan yang ketiga adalah menutupi dengan perbuatan baik. Itu kalau menurut Al-Ghazali. Jadi ibu bapak semua, tatkala proses sakit pun sebetulnya tiga unsur tadi kita merenungi apa kesalahan diri, gitu ya. Kedua, menyesali bahwa kesalahan itu terjadi. Yang ketiga adalah terjadi perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ibu bapak semua, kalau begitu, ya istighfar apa yang harus menjadi amalan? Dalam berbagai hadis, lebih dari 8 hadis yang apa yang pernah saya baca tentang keutamaan. Yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ibu bapak semua,
sebagai salah satu amaliyah bagi kita ketika menghadapi sakit atau ketika ingin sehat tetap sehat, maka di antaranya adalah Sayyidul Istighfar ini. Yang kedua adalah ibu bapak semua, jam sabar Kang Adi, punten. Tos tabu salapan langkung itu dok. Oh, terus langkung ya. Yang kedua adalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan dengan dua istighfar tadi, ibu bapak semua, punten, dapat menjadi salah satu wasilah bagi kita itu untuk sehat agar tetap sehat, kemudian bagi yang ingin sembuh agar cepat sembuh begitu ya dari sebuah proses sakit. TK bujang Kak Andi nuka tilu atunya. Ya sih, jantan pendalaman ayeuna dok. Bukina nu episode itu. Hmm. Kuma Kak Andi kira-kira saya enak. Dilajeng saja dok, dilajeng saja. Mual wong itu mual. Bukina mah itu. Itunya. Baik. Masih sekarang. Izin Prof. Pak Sali punten izin. Enggak, Bang. Punten izin puntennya. Baik Ibu Bapak semua, nanti punten izin. Oh ya, kajian yang kemarin ya, yang Kandi anu pekan kemarin ya, yang di YouTube ya. Baik, izin satu tema lagi ya. Izin Ibu Bapak semua. Nah, yang pertama kan tadi ridho. Yang kedua adalah istighfar. Dan yang ketiga adalah syukur. Ya, kita akan coba lakukan pendalaman di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi punten kok lepat ke dia. Sekedap. Punten. Sekedap. Nah, Ibu Bapak, punten nggak apa-apa Kang Antri iklannya. Nih, bukunya sudah ada Ibu Bapak semua. Jadi buku ini terdiri tiga jilid. Satu buku utama ini, aslinya hardcover ya. Yang kedua adalah buku latihan dan yang ketiga buku saku. Jadi buku ini silakan kalau yang menginginkan dan 100% dari buku ini adalah untuk wakaf pembangunan Eko Pesantren Darut Tauhid. Jadi insya Allah sepeser pun insya Allah saya nggak ngambil, buku ini 100% untuk wakaf ya. Pesantren Darut Tauhid yang ada di Kabupaten Kuningan. eh Gimana cara dapatnya? Mungkin nanti admin ya. Neng ada di sini nggak Neng? Admin punten ya. Berapa aja lah bebas ya. Baik kita lanjut. Punten iklan ya. Tapi ada iklan gak ada. Insya Allah mudah-mudahan manfaat ya. Punten ya kan kita naon iklan itu. Iya sih, dok. Kita lanjut Ibu Bapak semua. Punten. Yang berikutnya, setelah kita ridho menerima sebuah takdir, apakah itu baik atau buruk, dan heseteh menerima takdir buruk, ketika kita mempunyai rangkaian-rangkaian tadi bahwa terjadi dalam catatan Allah ketika Allah menakdirkan, maka kita harus juga menyadari bahwa Allah itu tahu dan ketika kita disadarkan oleh Allah bahwa apapun yang kita terima itu pasti sesuai dengan kapasitas kita dan Allah menutup ya memaklumatkan kepada kita bahwa yang terbaik menurut Allah adalah terbaik yang sebenarnya. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Yang kedua adalah istighfar. Kita udah bedah tuh datanya. Punten dok, abdi teh dokter bedah ditakdirkan teh. Ngebedah tadi. Mudah-mudahan bedah yang superficial tadi bisa menjadi salah satu penuntun bagi kita. Nah, Ibu Bapak semua, yang selanjutnya ketika kita sudah bertobat, apa sih sebetulnya yang membuka pintu kesembuhan berikutnya? Yang membuka pintu kesembuhan berikutnya adalah syukur. Allah memaklumatkan kepada kita, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa ketika Allah memaklumatkan kepada kita, barang siapa bersyukur maka Allah akan limpahkan nikmatnya. Bukan Allah tambahkan, limpahkan. Tambah dengan limpah akan berbeda Ibu Bapak semua. Jadi ketika Allah memaklumatkan bahwa ketika kita bersyukur maka Allah akan berikan nikmat yang lebih banyak lagi. Dan yang kedua apa?
Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tutup azab tuh. Kan Allah berkata, wala in kafartum, barang siapa kamu menutup, siapa kamu mendustakan, maka azab Allah sangat pedih. Ketika kita bersyukur berarti Allah akan menutup dari azab yang pedih tadi, begitu kan? Nah, ketika kita bersyukur atas nikmat sehat mata, ya Allah terima kasih saya bisa melihat dengan jelas, masih bisa membaca walaupun dengan pakai kacamata, terima kasih. Artinya Allah berjanji Allah akan menambahkan nikmat penglihatan itu kepada kita. Jadi pada sesi yang ketiga ini kita akan coba lihat tentang syukur ibu bapak semua. Nah, ini banyak pertentangan dan banyak pertanyaan ketika kita membahas masalah syukur pada proses sakit. Kok sakit dok? Syukuran, sanes syukuran, syukur. Apakah karena numpang hajatan sanes? Bukan. Syukur ini dalam arti kata kita mengingat apa yang Allah berikan dan apa yang Allah ujikan. Sebetulnya dalam proses sakit sekalipun, itu pasti ada syukur di dalamnya ibu bapak semua. Coba kita perhatikan, coba kita lihat lagi ya. Ya, di kita sebagai manusia diberikan oleh Allah itu berbagai macam organ. Ada kepala yang di dalamnya itu ada otak, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada bibir. Di dalamnya lagi ada lidah, di dalamnya lagi ada telinga dalam, di dalamnya lagi ada retina, ada kornea, di dalamnya lagi ada otak kiri, otak kanan, ada cerebellum, dan sebagainya. Begitu kompleksnya di kepala. Demikian juga Allah berikan. Bagaimana apa yang ada di dalam dada? Ada jantung, ada paru-paru, kemudian juga di sana ada pembuluh-pembuluh darah besar yang mengatur sirkulasi ke seluruh bagian tubuh yang terdiri dari 38 sampai 87 triliun sel. Allah kirimkan tuh lewat pompaan ini. Allah juga titipkan kepada kita ada lambung, ada usus 12 jari, ada usus halus, ada usus dan lain sebagainya yang mengkonversi makanan yang masuk ke dalam mulut kita dan dikunyah. Allah konversi lewat lebih dari 28 sistem pencernaan sehingga Allah kirimkan kepada tiap-tiap organ yang kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan sel kornea di mata berbeda dengan kebutuhan sel kuku. Kebutuhan sel yang ada di kulit berbeda dengan kebutuhan sel yang ada di tulang. Hari makannya kan sama, bakso kene. Makannya sama, gudeg kene. Tapi ternyata Allah ciptakan sistem pencernaan yang presisi dan Allah kirimkan ke setiap organ-organ sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini diserahkan kepada kita, mana kita tahu? Ngolah makanan aja tahu-tahunya ngunyah ke belakang mungkin tinggal BAB besok paginya. Tatkala kita tahu betapa rumitnya sistem pencernaan, maka di sanalah kita akan menganggap kita makan itu bukan suatu hal yang biasa-biasa. Tatkala kita menyadari bahwa proses pencernaan makanan itu bisa mengubah berbagai macam makanan yang akan dihantarkan ke setiap organ yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda, di sanalah kita baru takjub. Ya Allah, Masya Allah. Ketika pengetahuan kita amat dangkal, kita hanya bisa mengunyah, kita mencerna makanan, dan kita BAB, maka syukurnya pun akan biasa-biasa. Tatkala kita memahami bahwa Allah titipkan asam lambung yang diproduksi 1.500 cc per 24 jam yang bisa mengeliminir berbagai macam mikroorganisme berbahaya yang masuk melalui tangan kita. Tatkala kita tahu betapa pertahanan angkatan laut di dalam lambung kita itu begitu dahsyatnya. Dan kalau itu berkurang kadar asam lambungnya, maka angka kejadian diare meningkat. Ketika kita asam lambung, bukan diingat asam lambung sebagai musuh yang menyebabkan asam lambung saya lagi naik nih. Saya punya asam lambung, saya punya penyakit mah, asam lambung saya lagi kumat. Kan rata-rata asam lambung itu dianggap musuh ya. Penelitian di Jepang, ibu bapak semua, saya baca 2 penelitian. Penelitian di Jepang, pada mereka yang lansia, di sebuah panti lansia di Jepang, dilakukanlah penelitian tentang kadar HCl, asam lambung. Ternyata penurunan kadar asam lambung itu sebanding dengan peningkatan kejadian diare. Makin rendah asam lambung, angka kejadian itu makin tinggi itu. Artinya apa ibu bapak semua? Bagi ibu bapak yang memusuhi asam lambung, tobat. Kenapa? Asam lambung justru adalah sahabat.
Karena lewat asam lambung Allah titipkan pasukan yang mengeliminir sebagian besar bakteri dan benda-benda yang berbahaya agar tidak menjadikan pencernaan kita itu bermasalah. Kemudian Allah titipkan lagi juga tuh ada otot, kemudian ada tulang dan sebagainya ibu bapak semua. Artinya ibu bapak semua, kita sendiri tentang tubuh kita ini amat terbatas pengetahuannya. Ketika kita menyadari bahwa banyak sekali organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini dan kita tidak tahu dan ternyata baik-baik saja, sebetulnya itu bukan suatu hal yang biasa, tapi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita diuji, misalnya sakit gigi, nah punten ya di buku ini saya cerita tentang si Udin. Si Udin sakit gigi. Nah, ini sebagai perumpamaan yang membuat kita harusnya tergelitik dan mentertawakan diri sendiri ya. Nah, yang kedua ibu bapak semua, kita dianugerahi waktu hidup. Saya lahir. Kang Andri lahir tahun seberapa Kang Andri? Kang Andri? Masih anom alhamdulillah tahun Ya, 78. pokoknya Kang Andri lahir itu tahun 82, saya lahir tahun 83 nya. Beda setahun kan kita teh. Nah, ketika kita sakit ibu bapak semua diuji sakit, bandingkan bukan hanya dengan jam per jam ketika orang sakit, tapi bandingkan dengan waktu hidup kita. Ini satu ilustrasi begini, Ibu Bapak semua. Nih, di buku ini saya coba buat sebuah cerita. Nih, si Udin, punten ya, nih si Udin. Ini anggap aja namanya Udin. Ditanya sama Pak Ustadz, Din, kenapa kamu murung-murung begitu, Din? Kenapa kamu uring-uringan begitu, Din? Kenapa kamu merangut kayak gitu, Din? Kenapa kamu nggak mau belajar, Din? Iya, Pak Ustadz. Nah, puntennya kalau nggak mirip ya. Iya, Pak Ustadz, ini gigi lagi sakit, Ustadz. Terus kenapa kamu marah-marah melulu? Iya, gimana nggak bisa marah? Gimana nggak marah? Makan susah, ngomong susah, kerja susah, kepalanya rasanya mau pecah. Nah, kamu itu harus syukuran, Din. Loh, gimana mau syukuran, Pak Ustadz? Orang lagi sakit begini, saya nggak bisa mikir, saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa makan. Kok bersyukur? Kemudian Pak Ustadz ini nanya, ini cerita menggelikan, Ibu Bapak semua. Menggelikan terhadap kelakuan diri sendiri, begitu ya. Kamu baru sakit satu. Berapa yang sakitnya giginya, Din? Satu ini Pak Ustadz. Yang mana yang belakang katanya? Oh, satu ya? Iya. Din, kamu waktu dewasa punya berapa gigi, Din? Nggak tahu, Pak Ustadz. Saya nggak pernah ngitung gigi. Din, anak kasih tahu ya. Gigi lo itu waktu dewasa ada 32. Nah, ketika gigi kamu satu yang sakit, kan lo satu kan yang sakit ya? Iya, Pak Ustadz, satu. Nih, gigi lo yang sakit satu. Yang sehat berapa? Berarti 32 kurang satu yang sehat 31 Pak Ustadz. Kira-kira menurut lo nih, gigi yang sehat lebih banyak mana dengan gigi yang sakit? Lebih banyak yang sehat Pak Ustadz. Kira-kira lo itu harus bersyukur apa? Apa enggak? Iya Pak Ustadz, bersyukur. Kemudian Pak Ustadz melanjutkan lagi. Din, kamu itu sakit gigi udah berapa lama sih Din? Sudah 3 hari Pak Ustadz. Seumur-umur kami sakit gigi berapa kali, Din? 2 kali, Pak Ustadz. Satu kali waktu masuk SMA, sekarang sakit lagi, Ustadz. Waktu SMA berapa kali kamu, berapa hari kamu sakit gigi, Din? Sama 3 hari, Ustadz. Jadi total kamu berapa hari sakit gigi, Din? 6 hari. Kamu lahir tahun berapa, Din? Umur kamu berapa, Din? Berapa hari kamu waktu sehat giginya dibandingkan waktu sakit? Nah, baru si Udin terdiam. Artinya, ibu bapak semua, ketika kita menyadari ya dengan berpikir logis ya dan sangat sederhana seperti itu, harusnya itu menjadi cambuk bagi kita. Ketika seseorang lagi diuji sakit ya, maka kalau orang itu gagal fokus, ingat pada yang sakitnya saja, kemungkinan kecil untuk bersyukur. Padahal di dalam syukurlah itu Allah nikmat, memberikan nikmat. Padahal di dalam syukurlah itu salah satu wasilah untuk pintu kesembuhan. Jadi ibu bapak semua, perumpamaan tadi si Udin tadi yang sering saya sebutkan tadi gitu ya. Udin we, Udin jang Udin gitu ya. Punten ya Kang Udin, punten. Ayah guru Abi tadi dianya.
Aduh, ada dokter Udin, punten dokter Udin, punten, punten, punten. Ada dokter Udin Sabarudin barangkali sini ya, dokter apa kebidanan dosen saya. Punten dokter Udin, aduh, si Asep we lah, pokoknya nama Asep mah aman kan kena hijinya. Nah, jadi kelakuan si Asep tadi, kelakuan si Asep tadi, ya, yang mengeluh seolah-olah giginya itu menjadi segala-galanya, nggak bisa makan, nggak bisa berpikir, nggak bisa berbuat pekerjaan dan nggak bisa apa namanya konser dan sebagainya. Seolah-olah ketika dia fokus pada gigi yang sakit, maka keluhan demi keluhan yang ada. Tapi tatkala kita coba telusuri logikakan ibu bapak semua, si Asep ini bukan si Udin punten ya, aduh punten. Si Asep ini ya, waktu dia dilahirkan sampai waktu sakit gigi, ternyata sakit gigi cuma 6 poe. Umur si Asep misalnya 25 tahun. Berapa ribu hari dibandingkan antara 3 dengan ribuan hari tadi. Jauh lebih banyak waktu syukurnya ibu bapak semua. Jadi gigi itu adalah salah satu bagian yang sakit dibandingkan dengan yang sehatnya jauh lebih banyak yang sehatnya. Dibandingkan dengan waktu sehatnya terjadi lebih banyak waktu sehatnya jauh-jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu sakitnya. Artinya ibu bapak semua ketika kita diuji sakit terhadap salah satu bagian tubuh kita maka jangan gagal fokus. Dalam peristiwa sakit sekalipun pasti jauh lebih banyak ada syukur yang harus kita lantunkan ada di sana. Jadi itu perumpamaan kalau menurut saya perumpamaan yang sangat simpel tapi harusnya ini menjadi cambuk bagi kita bahwa dalam satu sakit sekalipun ternyata kalau kita hitung-hitung jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding dengan sakit yang kita derita saat ini. Nah, Ibu Bapak semua, dengan perumpamaan tadi ya, sebetulnya kalau kita apa namanya perhatikan ya, tatkala kita merenungi bahwa Allah akan menurunkan nikmat ketika kita bersyukur, maka cari ladang syukur sebanyak-banyaknya. Cari alasan untuk bersyukur sebanyak-banyaknya agar Allah dapat melimpahkan nikmat yang berkelanjutan. Agar Allah bisa menutupkan azab bagi kita. Bukankah kalau kita lihat di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali itu Allah katakan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tikadzir. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mulai ayat ke-13 tuh sampai 31 kali Allah firmankan kepada kita. Artinya banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan tetapi karena kebodohan, karena ketidaktahuan kita atau karena kelakuan kita, maka seolah-olah nikmat itu tidak ada. Bukan nikmat itu tidak ada, seolah-olah nikmat itu tidak ada. Maka bagaimana caranya agar kita itu bisa mensyukuri apapun yang ada di dalam diri kita. Orang ibu bapak semua baru bisa berterima kasih jika dia menyadari dia itu diberi. Saya berterima kasih, misalnya saat ini saya bisa bernapas. Dan kalau saya nggak menyadar bahwa saya napas, bahwa saya ngehirup oksigen, saya nggak menyadari bahwa 51% Allah kirimkan tuh oksigen dari lautan. Kemudian Allah takdirkan 19% udara yang saya hirup ini adalah unsur oksigen. Ketika saya tahu dan nyadar, baru saya terima kasih. Tapi kalau nggak nyadar mah, ya tadi sesuatu hal yang dianggap biasa aja bisa nafas tuh. Jadi kunci pertama agar kita syukur adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita tuh diberi. Nah banyak orang yang nggak bersyukur teh lantaran dia nggak nyadar bahwa dirinya itu diberi sesuatu ibu bapak semua. Jadi kunci punten. Jadi kunci yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran bahwa kita tuh diberi. Kalau kita menyadari bahwa kita itu banyak diberi, kemungkinan kita itu banyak melantunkan rasa syukur, ibu bapak semua. Nah, yang kedua, setelah kita menyadari bahwa kita itu diberi, pemberian akan mempunyai nilai, ibu bapak semua. Ya, nilai sesuatu yang sangat berharga yang kita terima, maka rasa terima kasihnya pun akan berbeda. Saya diberi hadiah, misalnya umroh, dengan saya diberi hadiah misalnya kipas angin. Berbeda rasa terima kasihnya.
Jadi ketika kita menyadari bahwa yang diberikan itu mempunyai nilai, maka rasa terima kasih pun akan kemungkinan lebih banyak dilantunkan. Makin besar atas nilai yang kita terima, maka rasa terima kasihnya pun akan luar biasa, tidak biasa-biasa. Contoh begini, ketika COVID dulu saya masih ingat pisan begitu ya. Ngantri oksigen tuh, betul Pak. Alhamdulillah karena saya itu diamanai sebagai koordinator bagian data gitu ya. Data di tingkat, inilah tingkat kabupaten. Sehingga saya tahu jumlah suplai oksigen yang dibutuhkan, kemudian jumlah suplai oksigen yang ada di tiap rumah sakit dan yang ada di tiap depo-depo. Suatu saat ada yang ngantri itu oksigen untuk mengisi ulang tabung oksigen. Saya mendengar ini dari cerita teman-teman IGD. Ibunya lagi dirawat karena COVID, kemudian anaknya ngantri. Ngantri tuh buat tabung-tabung yang kecil. Nah, ketika nyampe, pas mau daftar pas dia mau dapat 3 kali, 3 lagi kalau nggak salah, ditelepon tuh sama adiknya. Teteh, atau saya cenah teu kedah ngantri oksigen teh. Naon teu kedah ikan tundua deui cenah neng. Da ibuna tos teu aya. Ibunya sudah meninggal. Dan dia tetap antri dan oksigen itu dikasihkan kepada orang lain. Ketika kita diuji, diberikan gambaran ketika peristiwa COVID kemarin, seharusnya ini menjadikan penyadaran bagi kita dan menjadikan penyadaran bagi kita betapa oksigen yang sehari-hari kita itu anggap sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada value-nya. Tatkala antri oksigen begitu banyak dan begitu sulit, harusnya itu menjadi penyadaran bagi kita bahwa ketika kita menghirup oksigen setiap hari adalah memiliki suatu value yang sangat tinggi. Ketidakberadaan oksigen pun akan membuat manusia menjadi sangat menderita. Artinya ibu bapak semua, ketika seseorang punya misalnya jantung, ketika dia tidak menyadari bahwa dirinya itu mempunyai jantung yang memompahkan kepada triliunan sel yang ada dalam tubuh, maka syukurnya pun akan biasa-biasa. Tapi tatkala kita misalnya tahu sudah dipasang stent di dalam pembuluh darahnya atau sudah dioperasi untuk CABG begitu ya, untuk apa namanya bebas di jantungnya, betapa mahal ternyata. Maka harusnya di sana juga akan memberikan value betapa jantung itu sesuatu hal yang sangat berharga bagi dirinya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membangun kesadaran bahwa kita itu banyak diberi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menerima sesuatu itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita, ibu bapak semua. Dan ketika kita menerima sesuatu yang sangat berharga, maka ada sebuah ungkapan terima kasih di dalam diri. Penghargaan akan adanya pemberian. Apalagi kalau pemberian itu tanpa ada apa-apanya, tanpa embel-embelnya. Itu yang disebut dengan luapan terima kasih. Gratitude ibu bapak semua. Nah, kalau kita lihat lagi ibu bapak semua, bagaimana sih membangun penyadaran? Membangunkan penyadaran bahwa orang itu banyak dikasih, bagaimana orang itu bisa berterima kasih. Ada beberapa tahap, ada beberapa tipe, ada beberapa derajat. Derajat yang paling rendah adalah orang berterima kasih ketika nikmatnya itu dikurangi atau dicabut. Ya Allah, terima kasih dulu mas saya waktu muda naik gunung teda tektok. Kalau sekarang kan TikTok ya. Naik gunung tektok atau tidak naik gunung Ciremai teh. Sekarang mau boro-boro untuk jalan 500 meter aja susah. Untuk jalan ke masjid aja harus pakai tongkat. Terima kasih ya Allah Engkau telah berikan nikmat pada zaman dulu. Nah, nikmat rasa syukur yang paling rendah derajatnya adalah ketika dia memberi dan ketika dia bersyukur ketika nikmat itu dikurangi atau nikmat itu dicabut. Dan kalau misalnya nggak bersyukur keneh mah ieu mah kacida teuing teh namanya keterlaluan lah. Nah, yang kedua, Ibu Bapak semua, alangkah baiknya kebersyukuran itu dilantunkan atas dasar ilmu. Ternyata Allah menciptakan tubuh manusia ini dengan sistem pertahanan yang luar biasa. Di kulit Allah ciptakan pertahanan. Kemudian di dalam saluran pernapasan Allah ciptakan bulu hidung. Kemudian Allah ciptakan juga sel-sel lendir. Allah ciptakan juga ternyata makrofag yang ada di sana.
Luar biasa pertahanan yang Allah ciptakan ini karena tahu potensi di luar itu sangat banyak yang membahayakan. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan sistem imunitas yang bisa mengenali berbagai macam zat yang berbahaya. Engkau ciptakan makrofag M1 yang akan memfagositosit berbagai macam bakteri yang membahayakan sehingga saya tidak jadi mencret, sehingga saya tidak jadi tipes. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan imun spesifik sehingga ketika ada virus hepatitis B, Engkau berikan tentaranya. Ketika ada virus yang lainnya, Engkau titipkan tentaranya. Terima kasih ya Allah. Tanpa adanya tentara, tanpa adanya polisi, tanpa ada sistem pertahanan tubuh, maka tubuh kita akan lumpuh secara pertahanan. Terima kasih ya Allah. Itu bersyukur dengan keilmuan ibu bapak semua. Tatkala kita bisa melihat terima kasih ya Allah, Engkau transmisikan pantulan-pantulan cahaya lewat benda-benda sehingga saya bisa membedakan itu warna, itu bentuk, kemudian saya juga bisa membedakan. Itu adalah yang boleh, itu yang tidak boleh. Atas dasar apa? Atas dasar benda itu pernah ada data di dalam otak. Masya Allah, terima kasih. Artinya ibu bapak semua, ketika kita belajar tentang ilmu dan ilmu itu menjadikan bagaimana value yang Allah berikan itu begitu besar dan ketiadaannya itu akan membuat diri kita menderita, di sanalah ada syukur yang terdalam. Jadi ketika kita bersyukur dengan keilmuan, hakikatnya adalah inilah rasa syukur yang menjadikan pendalaman itu sangat menjadi luar biasa. Tatkala kita hanya tahu bahwa jantung itu memompakkan darah ke seluruh tubuh, ada rasa syukur? Ada. Tapi tatkala kita tahu bahwa di jantung itu ada berbagai macam katup, bahwa darah itu akan dibawa ke paru-paru untuk dibuang CO2-nya, untuk diambil oksigennya, dan darah itu akan dipompa oleh jantung menyebar ke triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita ini lewat 138.000 kilometer pembuluh darah untuk sampai pada triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita dan mengangkut kembali sisa-sisa kotoran, makanan, dan sebagainya, dibersihkan ke dalam ginjal 76 kali dalam sehari semalam. Darah yang sama Allah bersihkan lewat kedua ginjal tadi. Coba lebih jelek mana bersyukurnya? Itulah ibu bapak semua, bersyukur mempunyai kedalaman tatkala kita mempunyai kedalaman ilmu. Syukurnya pun bukan biasa-biasa. Saya katakan kalau dalam buku ya, alhamdulillah mudah-mudahan selesai. Saya sedang menulis sebuah buku. Bukunya itu adalah vitamin S dosis tinggi. Punten, Prof. Vitamin S dosis tinggi, ngarang aja saya mah. ST maksudnya syukur begitu ya. Nah, yang ketiga ibu bapak semua, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Adalah bagaimana caranya kita mengkonversi dari sebuah yang bernilai berlabel negatif, ada syukur di dalamnya. Dalam kondisi sakit, ada syukur di dalamnya. Ketika ban kempes, alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan rezeki untuk anak tukang tambal ban ini di dompet saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mungkin akan selamatkan ketika saya berkendaraan terus dan tidak dihambat lewat banyak kempes. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan sebuah keselamatan lewat cobaan yang kecil. Jadi di dalam dirinya itu bagaimana mengkonversi sebuah yang mempunyai value atau nilai negatif menjadi banyak positif dalam kejadian itu. Dengan cara apa? Mengambil hikmah yang terjadi dalam setiap kejadian. Karena hikmah itu tidak muncul begitu saja. Kadang-kadang hikmah itu baru muncul beberapa waktu kemudian. Pantas ban saya kempes, ternyata waktu rapat di sana ada temuan-temuan yang menjadikan orang itu tersangka. Meren mungkin ini ngarang aja. Pantes ban itu Allah lewat ujian. Ini merupakan jawaban dari doa yang memintakan keselamatan dan ditutup musibah yang besar. Ternyata terjadi kebakaran misalnya di daerah sana. Jadi banyak ibu bapak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, ada apa di balik kejadian itu. Bukan hanya kita terjebak pada frame negatifnya saja, tanpa kita mengambil ada hikmah di balik itu. Apa sih maunya Allah?
Apa sih kehendak Allah sehingga peristiwa ini terjadi. Nah, dengan adanya konversi dari sebuah yang berlabel negatif, peristiwa framing negatif, menjadi sesuatu yang bisa menjadikan syukur terdalam, ini adalah tingkatan syukur yang lebih rumit lagi, Ibu Bapak semua. Jadi tingkatnya ini udah lebih tinggi lagi. Kalau kita bersyukur ketika kita dapat uang ya sangat wajar ya. Uang halal misalnya. Tapi ketika bersyukur misalnya kacopetan itu suatu hal yang luar biasa. Bagaimana mengkonversi sederhana kacopetan menjadi sesuatu yang bernilai positif. Itu bukan hal yang mudah. Perlu effort, perlu usaha. Nah, Ibu Bapak semua, bagaimana kalau begitu bentuk-bentuk syukur yang harus kita lantunkan? Macam-macam Ibu Bapak semua. Jadi intinya adalah dalam peristiwa apapun selalu ada syukur di dalamnya. Ah, itu aja dulu Kang Andri. Terus mengiting. Hapunten. Baik, baik. Alhamdulillah, hatur nuhun pisan Pak Ustadz, Pak Dokter Aduh, Asep. punten. Pada malam hari ini di pertemuan kedua kita diberikan sebuah materi yang merupakan pendalaman dari pertemuan sebelumnya. Bagaimana kita harus bersikap ketika mendapat ujian, yang dalam hal ini ujian sakit tentunya. Kita harus berupaya untuk menerima terlebih dahulu. Tadi dari five step of grief itu biasanya ridho itu di poin yang kelima terakhir pada umum manusia. Tapi seharusnya kita langsung saja menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu kita beristighfar karena menyadari bahwa itu mungkin ada dosa-dosa yang telah kita lakukan Allah berikan sakit. Dan terakhir tadi pada malam ini telah dijabarkan, diceritakan oleh Pak Asep tentang bagaimana luar biasa kita harus memaknai rasa syukur itu akan memiliki sebuah value dan pendalaman makna. Karena terkadang memang begitu ya Pak Asep, ternyata kita tuh kita bersyukur tuh ternyata cukup alhamdulillah weh gitu. Cukup alhamdulillah, dan biasanya bersyukurnya kalau mendapat kebahagiaan. Sulit emang kalau itu bersyukur pas kondisi yang pada umumnya kita kesedihan, sakit apalagi gitu. Tapi ketika ada dibuka pemikiran kita, ternyata yakin dah kalau Allah berikan sakit pasti lebih banyak sehatnya gitu. Sakit mah cuma sebentar, 3 hari udah sembuh lagi insya Allah. Dan kita kadang lupa untuk mensyukuri begitu banyak kalau berikan waktu sehat untuk kita. Dan kadang takutnya tadi ada Pak Dokter ya, ketika kita termasuk kepada golongan yang ketika kita lupa bersyukur teh ina aja bila syadid yang tadi, takutnya malah kita tidak bersyukur, jadi masuknya karena dosa, jadi sakit lagi nanti terjadinya gitu. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Semoga kita dimudahkan Allah untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang terus ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga janji Allah tuh luar biasa, kalau kita bersyukur tuh nikmatnya akan ditambah ternyata. Dan berkat nikmat Kadang akan lagu gitu kan. pertama saya bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan, ada Prof, pertanyaan. silakan Prof, silakan mangga. Aduh, Prof, punten Prof. Mangga Sok Prof. ruas aya Prof Eva teh. Aduh, kumaha Prof? Tang susah Ya, Prof. Nanti apa namanya? Aduh, asa sidang terbuka. Kumaha Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya paparannya. Ini kan Islamisasi dari ilmu ya. Di sana kan tadi mengenai gen, mengenai apa segala macam itu kan sebetulnya yang disampaikan tadi mulai dari apa ridho, istighfar dan syukur itu kan dari pihak yang sakit. Sekarang bagaimana yang saya tanyakan, bagaimana peranan dari dokter secara spiritualnya bagaimana? Ya sejauh mana nanti dampak dari, ya kan dokter juga berdoa untuk pasiennya. Nah, yang ingin kita, ya kebetulan kita kan sekarang medis, dokter. Jadi sekarang bagaimana peran selain dari ilmu yang dimiliki dalam pengobati terapi pasien, tapi peran spiritual dari dokter untuk pasien itu sejauh mana gitu ya. Sebetulnya saya sudah beberapa baca mengenai kuantum ya, integrasi kuantum, ilmu dan agama. Tapi belum belum begitu jauh memahaminya. Mungkin Dokter Asep, Pak Ustadz, punten tiasa kinten-kinten bagaimana, karena terutama kita kan ini untuk peran dokter ya, terutama untuk mahasiswa misalnya. Nanti kalau untuk jadi dokter itu selain kita harus ilmunya kuat,
bisa mengobati dengan baik, tapi dari sisi spiritualnya itu harus bagaimana pada pasien Ya, itu. ya. Baik, hatur nuhun Prof. Jadi Prof. Eva Akbar itu adalah dosen wali abdi gitu ya, dosen wali abdi. Dosen wali abdi itu ada dua, Dokter Ajat Sejati Rasyad sama beliau. Yang pertama kali itu Dokter Eva, Prof. Eva dulu ya. Baik Prof, izin hapunten, mudah-mudahan tiasa ngawaler. Jadi yang pertama kali dilakukan di kilometer 0 kilometer kita itu adalah bagaimana kita kembali, bagaimana kita itu sebetulnya siapa, posisi itu di mana gitu. Dengan adanya pendahuluan tadi, itu membuat penyadaran dalam diri, misalnya diri sebagai dokter, bahwa ketika kita tahu bahwa kita adalah salah satu bagian dari alam semesta yang begitu luas ini, yang begitu tak terukur ini, dan penguasaan Allah atas semesta ini adalah penguasaan yang mutlak, maka ini juga sebetulnya penyadaran bagi diri bahwa tidak ada satu kejadian pun di dalam tubuh pasien ini yang sedang ada di hadapan saya ini, ya, tanpa Allah ketahui. Pasti Allah yang menakdirkan pasien itu datang kepada saya. Pasti Allah itu paling tahu apa yang terjadi pada diri pasien, gangguan fisiologis, gangguan anatomis, dan lain sebagainya. Pasti Allah itu juga paling tahu kira-kira obat apa yang paling tepat menjadi perantara kesembuhan. Dan pasti Allah juga yang paling tahu tuh bagaimana proses pemeriksaan dan selanjutnya. Maka ketika kita menyadari bahwa kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi termasuk kejadian yang terhadap pada pasien, maka fisik kita, ilmu kita belajar, kemudian bertindak sesuai dengan protokol, ada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan sebagainya. Hati kita kontak langsung, Bro. Ya Allah, ini kan pasien, pasien hambamu, yang engkau ciptakan, yang engkau pelihara. Sesungguhnya engkau maha tahu tentang pasien ini daripada CT scan. Sesungguhnya engkau maha tahu alat pemeriksaan yang kira-kira yang bisa nemu untuk pasien ini kira-kira apa? Apakah PET scan? Sesungguhnya engkau maha tahu kira-kira farmakologi, farmakodinamik obat yang sekiranya bisa berinteraksi dengan penyakit itu kira-kira apa? Hati kita kontak kepada Allah, jasad kita, pikiran kita sesuai dengan keilmuan terakhir, keilmuan terkini, keilmuan terupdate untuk ikhtiar yang terbaik. Yang kedua, dengan adanya bahwa aspek ridho sama, Prof. Ketika kita juga menerima pasien, pasien teh abdi mah kabagian teh nu garora yang baik misalnya, ini juga sama buat diri kita. Bahwa Allah menakdirkan pasien datang kepada kita itu pasti atas izin Allah. Pasti ada hikmah, pasti ada ilmu yang ada di sana juga. Ketika kita berhadapan misalnya dengan treatment atau misalnya dengan pemeriksaan ternyata sulit, nggak ketemu-ketemu, mungkin di sana juga ada unsur istighfar. Ya Allah, mungkin salah satu kelalaian saya ini sehingga saya tertutup untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan sebagainya. Ampuni, ini juga mungkin ada salah satu unsur dalam diri kita. Kemudian juga syukur, ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan tuh ilmu kedokteran yang merupakan setengah dari ilmu di muka bumi ini, yang tidak semua engkau anugerahkan kepada orang-orang yang mau. Banyak orang yang mau jadi dokter, bahkan banyak orang yang mau jadi guru besar, tapi ternyata nggak Allah takdirkan tuh. Ternyata Allah takdirkan di antaranya adalah diri kita sebagai salah satu wasilah bagi kesembuhan. Itu mungkin kalau dari sudut kita. Nah, nanti ada dok, Prof Punten di bab keberapa tentang doa dan ikhtiar. Nanti itu ada apa namanya? Ada sisi pasien dan sisi dokter. Di antaranya, misalnya ketika sisi ikhtiar ini, bagaimana kita menjadikan doa itu salah satu awal dari sebuah prosesi terapi. Biasanya, ini kalau di sinetron ya, di sinetron. Kalau di sinetron mah, kalau misalnya datang dokter suruh ngadoa teh, lamun pasiennya udah nggak bisa ditolong. Datang, teng 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 gitu ya, dokter pakai jas, bawa stetoskop gini. Bu, ini kondisi sudah gawat, sudah kami ikhtiarkan, sudah kami berusaha, tinggal berdoa aja kan gitu rata-rata. Jarang misalnya, Bu, pasien datang ibu ya, kita doa bareng-bareng, jarang. Doa itu diibaratkan sebagai ujung dari ketidakmampuan diri. Rata-rata begitu. Padahal
yang saya tulis di dalam buku ini, doa itu adalah ibarat Google Map, pemandu. Doa dari pasien diantaranya ada, ya Allah tunjukilah kira-kira dokter mana yang menjadi wasilah penyembuhan saya yang tercepat dan terbaik. Kalau bisa mah yang termurah ya Allah, jangan mahal-mahal, kan gitu di lobi sama Gusti Allahnya ya. Bagi dokter, ya Allah tunjukilah pada pasien ini kira-kira penyakit apa, patofisiologi apa yang terganggu, sistem apa organ yang terganggu, dan apa yang sekiranya yang bisa dijadikan alat-alat ataupun pemeriksaan penunjang sehingga penyakit itu bisa ketemu. Ya Allah tunjukkan ke engkau maha tahu. Ketika misalnya nulis resep, ya Allah tunjuki. Sesungguhnya kan engkau maha tahu. Farmakologi dinamik, farmakokinetik obat ini yang saya tulis itu akan kerjanya dengan penyakit yang mungkin ada di dalam organ tadi. Ya Allah tunjuki, ya Allah tuntun. Sehingga mudah-mudahan obat ini sebagai wasilah terbaik bagi penyembuhan. Nah, pasien juga sama. Ketika minum obat, ya Allah sesungguhnya obat ini engkau yang menciptakan lewat ilmu dari para farmakolog. Obat ini engkau ciptakan khasiatnya engkau di dalamnya. Mudah-mudahan obat ini menjadi takdir atas kesembuhan atas penyakit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lep gitu. Nya soleh nama gitu, Prof. Da abdi kita acan, punten. Kan jadi izin, Prof. Nya Betul. gitulah, Prof. Gitulah, punten, Prof. Atur nuhun jelas berarti yang Hmm. nanti yang tunjuk kesembuhan itu baik untuk dokter maupun untuk pasien artinya. Nah, sebetulnya sekarang kan sedang viral nih. Ada yang disampaikan bahwa seolah-olah dokter itu tidak begitu berperan. Jadi hanya dengan doa saja itu Hmm. akan mengubah kondisi pasien ya. Misalnya Hmm. pada Hmm. diabetes Hmm. katanya Hmm. nanti akan terbentuk Hmm. dengan doa itu akan terbentuk Hmm. insulin dan lain-lain. Nah, itu kalau menurut saya itu ya apa artinya kan pelecehan untuk dokter Ya, ya. ya, betul, betul. Jadi itu sekarang memang sedang viral ya. Kalau saya baca Hmm. di Google itu ada yang itu ya, menunjukkan beberapa misalnya penyakit jantung Hmm. yang tidak usah operasi, yang Hmm. tidak usah di ring Hmm. dengan doa begitu ya. Hmm. Hmm. Nah itu jadi bagaimana nih kita Hmm. sebagai dokter Ya, perlu pembenahan ya, perlu pembenahan. ya, laras, laras, Prof. Dikisahkan oleh Nabi Musa ketika dia sakit, maka dia meminta kepada Allah, ya Allah, kira-kira apa yang menjadi saya itu amalan apa yang bisa bisa menjadi saya sembuh lagi? 3 kali Nabi Musa nanya. Kemudian Allah menjawab, pergi tuh ke tabib katanya. Artinya apa? Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka ada aspek ikhtiar. Jadi aspek ikhtiar itu yang mesti salah satu upaya yang kita lakukan. Nah, di dalam ikhtiar ini, Prof, di bab keberapa ikhtiar teh ya? Ikhtiar. Ikhtiar itu saya bagi dua. Oh, di bab 6. Di bab 6 itu ada ikhtiar jasadiyah dan ikhtiar kolbiyah. Justru di ikhtiar jasadiyah, ilmu itu Allah turunkan lewat beberapa macam sumber. Ada lewat intuisi, pengintinya untuk setingkat Prof mah. Ada juga lewat wahyu, ada juga lewat ayat-ayat yang tercipta, ada ayat-ayat yang tersirat dan sebagainya. Ilmu itu Allah turunkan kepada kita. Di antara ilmu itu adalah bagaimana ilmu untuk menjadikan orang sakit itu menjadi sehat. Ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu farmasi dan sebagainya. Ketika orang menyadari bahwa itu adalah ilmu dari Allah, maka harusnya ketika proses sakit pun maka ikhtiar jasadiyah dilakukan berdasarkan keilmuan terkini, alat-alat yang tercanggih, obat-obatan yang kekinian. Artinya, ikhtiar jasadiyah adalah salah satu wasilah yang Allah perintahkan sebagai amal soleh. Demikian juga dengan ikhtiar kolbiyah. Betul, apakah solawat itu bisa menolak bala? Betul. Tapi apakah Rasulullah mencontohkan semuanya dengan solawat? Enggak juga. Rasulullah pernah mencontohkan berbagai macam terapi. Ada banget terapi dengan madu, artinya ada sesuatu device atau apapun dan ada sesuatu yang memang harus secara fisik itu ada. Ada mungkin misalnya dengan bekam kan ada device tuh yang digunakan. Kalau kita memaknakan itu secara kontekstual, maka sesuai dengan perkembangan zaman itu juga bisa mengalami perkembangan.
Kalau kita hanya benar menyampaikan tekstual saja, berarti dari dulu sampai sekarang hanya bekam. Bukan berarti bekam tidak berkembang, bekam berkembang juga dan sampai saat ini saya juga mempelajari bekam. Artinya, ibu bapak semua, ketika kita memaknai sebuah hadis itu kontekstual, maka ada keberlanjutan. Contoh, ketika kita memahami bahwa dalam Habatus Sauda, Nigella Satifa, ya, itu terkandung semua obat untuk penyakit, kecuali penyakit tua dan penyakit mati. Andai kata kita memahami itu secara tekstual saja, badai tipes kuhabat, badai haid kuhabat, badai panyawat mah kuhabat. Tapi tatkala kita memahami secara kontekstual, oh ternyata di dalam habatus sauda ternyata ada timokuinon. Timokuinon itu ternyata mempunyai manfaat antioksidan. Timokuinon juga mempunyai efek regulasi dan sebagainya. Jadi dalam Apapun pemahaman, kumapra punten, apapun anak ya. terputus-putus tekan hati api nyarios, punten, pilih sinyal kurang bagus. Terus. Nah, jantan, jadi ketika kita memahami konsep ikhtiar, maka ikhtiar terbaik bagi tubuh yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan Allah pelihara dengan sebaik-baiknya kepemeliharaan, maka ikhtiarnya pun ada ikhtiar jasadiah dan ikhtiar qalbiyah seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dua-duanya jalan. Tetiasa mung zikir baik, tetiasa mung antibiotik baik gitu. Itu upami nu kapan aku abdi mah Prof hapunten. Mga hatur nuhun para taslik. Ya nanti eta pesan we bukuna. Punten Prof, punten. Itu Hatur referensi nuhun. sudah jelas. Nanti mungkin Ini kita sami akan Prof, pun Prof. kembali pada pertemuan berikutnya bersama Dr. Asep ya. Karena ternyata masih banyak pintu-pintu lain yang belum dibahas. Kita sudah sampai pada ridho, istighfar, dan syukur. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, mohon izin Pak Dr. Asep seperti akan masuk pada bab sabar dan juga dita ya, begitu insya Allah. Semoga Amin. semoga kita selalu dimudahkan oleh Subhanahu Wa Taala terus nantiasa menuntut ilmu, terus nantiasa terus bersilaturahmi, terus Amin. nantiasa terus menjaga kesehatan, dan tentunya bersyukur. Tadi poin yang pada malam ini luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Asep. Baik, sepertinya kita sudah melewati batas waktu. Satu nomor bisa Pak Dr. Asep ini waktunya Amin. dikembalikan dan karena juga masih banyak peserta yang setia terus menyimak nih, alhamdulillah. Dan kembali kita dibatasi oleh waktu dan insya Allah kita juga besok pada hari Senin tentunya kita semua ada di sini beraktivitas dan tentunya aktivitas yang merupakan salah satu pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya sebagai hambanya yang beriman. Sebelum tutup perkenannya Pak Dr. Asep mungkin untuk memimpin doa singkat barangkali untuk kita semua para. Mangga Kang Andri ngedoa tuh Kang Andri. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mohon izin para berjamaah semua. Mari kita sama-sama untuk menutup kegiatan ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan ilmu tentunya dan keberkahan silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal mu'minat muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin wal mustadafina fi Filistin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.